У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно. На то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Bro, bayangin, Presiden Rusia Vladimir Putin baru bilang, kalau Eropa mau mulai perang, kami siap sekarang juga. Gila. Kita lagi di titik di mana satu ucap saja bisa bikin ketegangan melebar ke seluruh benua. Di video ini gua bakal bongkar apa maksud pernyataan itu, kenapa ini bukan sekadar retorika, dan gimana hubungannya dengan momen waktu Abah Putin dulu menantang aliansi 32 negara NATO. Apa kalian masih ingat? Dan ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Tetap di sini, karena kalau ini sampai meledak, efeknya bakal ngerembet ke siapa aja, termasuk negara-negara yang selama ini kita pikir aman. Dan mungkin kita bisa kena juga dampaknya. Oke, langsung masuk ke background dan timeline beritanya. Semua kekacauan yang lagi bikin dunia panas ini bermula pada 24 Februari 2022. Rusia ngegas masuk Ukraina dari 3 arah sekaligus, dari utara lewat Belarus buat ngejar Kiev, dari timur lewat wilayah separatis Donbas, dan dari selatan lewat Crimea yang udah mereka kuasai sejak 2014. Kremlin bilang operasi ini cuma buat melindungi warga Rusia di Ukraina dan denazifikasi. Tapi kenyataannya ribuan pasukan, jet tempur, tank, rudal balistik, dan artileri langsung menggelegar. Ukraina melawan habis-habisan. Ibu kota gagal direbut, tapi front timur dan selatan langsung berubah jadi neraka pertempuran. Sejak hari pertama, dunia tahu kalau ini bukan perang yang bakal selesai seminggu, bro. Ini konflik besar yang nyeret geopolitik global. Rusia mau nunjukin kalau mereka masih kekuatan super. Ukraina nggak mau tanahnya direbut seenaknya. Dan kita semua tahu kalau dua pihak sama-sama keras kepala, artinya pertempuran bakal makin panjang dan berdarah. Barat nggak diem aja. Begitu Rusia masuk, negara-negara Eropa dan NATO langsung ngucur bantuan buat Ukraina. Bukan cuma doa dan statement dukungan, bro, tapi senjata beneran. Rudal anti-tank Javelin, sistem roket HIMARS, tank Leopard, pertahanan udara Patriot, bahkan rencana kirim jet tempur F-Endemis. Semua itu bikin pasukan Ukraina tetap berdiri di garis depan. Selain itu, sanksi ekonomi brutal dijatuhkan ke Moskow. Akses Bank Rusia ke sistem finansial global diputus, aset miliaran dolar milik oligarki dibekukan, ekspor teknologi penting dibatasi, dan sektor energi Rusia dihantam sampai Eropa kekurangan gas di musim dingin. Perang ini berubah menjadi pertarungan panjang antara mesin industri barat melawan kemampuan bertahan Rusia yang gede banget.
Setiap bantuan yang masuk bikin Kremlin makin murka dan ngerasa perang ini bukan lagi soal Ukraina, tapi soal melawan seluruh blok barat. Masuk 2025, perang masih berlanjut tanpa tanda berhenti. Negosiasi perdamaian gagal terus, Ukraina kekeh mempertahankan seluruh wilayahnya. Rusia ngotot bahwa daerah yang sudah mereka kuasai sekarang adalah bagian dari wilayah Rusia selamanya. Sementara itu, Eropa makin dalam terlibat. NATO nambah anggota jadi 32 negara dan ini bikin Moskow makin ngerasa terkepung. Ketegangan makin edan sampai akhirnya Putin ngeluarin pernyataan yang bikin dunia merinding. Kalau Eropa memutuskan memulai perang terhadap Rusia, maka Rusia siap. Sekarang juga. Ini bukan cuma retorika kosong. Rusia punya tahu diri. Simpanan nuklir terbanyak di dunia, produksi rudal yang terus digenjot, dan dukungan dari negara-negara yang kecewa sama dominasi Barat. Artinya, konflik Ukraina bukan lagi perang antara dua negara. Ini sudah naik level jadi ancaman yang bisa nyeret seluruh Eropa, bahkan dunia. Bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Lo harus paham dulu. Kenapa Putin tiba-tiba berani lempar ultimatum? Kalau Eropa mau perang, Rusia siap sekarang juga. Gak asal-asalan, ada banyak faktor strategi, sejarah, dan kalkulasi geopolitik di balik pernyataan itu. Yuk, kita bongkar. Sejak awal konflik antara Rusia dan Ukraina, satu hal yang bikin Kremlin terus gelisah adalah ekspansi NATO ke timur Eropa. Menurut Putin, bergabungnya negara-negara bekas blok timur ke NATO dekat dengan perbatasan Rusia dianggap sebagai pelanggaran janji masa pasca Perang Dingin. Rusia melihat NATO bukan sekadar aliansi defensif. Sejak 2000-an, Putin menegaskan bahwa kehadiran NATO dekat Rusia merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional mereka. Maka dari itu, ketika Ukraina semakin mendekat ke barat sejak 2014 dan kemudian potensi keanggotaan NATO muncul, Kremlin sudah sejak lama anggap itu garis merah. Ketika invasi besar 2022 terjadi, Rusia berharap dengan cepat mendominan Ukraina dan memutus aspirasi Kiev untuk bergabung NATO atau orientasi Barat. Tapi kenyataan berkata lain. Perang tidak berlangsung singkat. Perlawanan Ukraina kuat dan negara-negara Barat serta anggota NATO mengalirkan bantuan militer signifikan dari senjata anti-tank, sistem pertahanan, intelijen, hingga suplai logistik dan dana. Rusia pun mulai terasa terpojok, sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, tekanan internasional, semuanya makin berat. Dalam kondisi semacam itu, ancaman terbuka terhadap Eropa bisa jadi jalan untuk menambah leverage diplomatik. Nggak cuma Ukraina yang di meja, kalau lu dorong terus kita bawa ke level Eropa. Dengan belitan krisis, militer yang terkuras, ekonomi dibekap sanksi, dan posisi internasional makin terpojok, retorika keras jadi senjata di dalam negeri juga. Pernyataan seperti kita siap perang sekarang bisa dipakai Kremlin untuk meneguhkan narasi. Rusia adalah kuat, Rusia tidak goyah. Ini penting untuk menjaga moral pendukung dalam negeri. Meredam keresahan publik Rusia di tengah tekanan hidup akibat perang dan sanksi. Pada saat yang sama, retorika ini menjadi sinyal bagi negara-negara yang mendukung Ukraina. Kalau kalian pengin aman, pikir dua kali. Tantangan besar itu sekarang bukan cuma wilayah sengketa di Ukraina, tapi ancaman terhadap seluruh tatanan keamanan Eropa. Kalau Eropa menganggap Rusia hanya musuh Ukraina, dengan ultimatum ini Rusia bisa menekan seluruh blok Eropa dan NATO secara langsung. Itu berarti konflik bisa melebar, bukan lagi perang lokal tapi perang geopolitik besar. Dalam kondisi itu, Rusia berharap membuat lawan ragu supaya bantuan militer ke Ukraina bisa dipersempit, dukungan internasional melemah, dan pihak Barat terdorong untuk kompromi. Tantangan Putin ke NATO dan Eropa adalah hasil dari gabungan sejarah, rasa terancam dari ekspansi NATO, kegagalan invasi cepat ke Ukraina, tekanan militer ekonomi, dan kebutuhan menjaga stabilitas domestik. Ancaman perang bukan cuma untuk takut-takutin. Nah, ini kartu tawar besar untuk negosiasi peta kekuasaan dan mengejar tujuan geopolitik jangka panjang. Kalau kita menganggap ucapan itu cuma gertakan, kita bisa salah besar.
Realitasnya sekarang, risiko eskalasi nyata dan dunia kudu waspada. Begitu Vladimir Putin keluarkan ultimatum, kalau Eropa mau perang, Rusia siap sekarang juga, reaksi dari Eropa dan NATO langsung meledak. Sekretaris Jenderal NATO pada 3 Desember 2025 secara publik menyatakan, NATO siap melakukan apapun untuk melindungi Eropa jika terjadi agresi dari Rusia. Negara-negara Eropa juga ramai-ramai memperkuat pertahanan, memperkuat anggaran militer, memperketat kontrol wilayah perbatasan, dan menegaskan solidaritas kolektif. Itu sinyal jelas. Mereka nggak mau ketakutan semata. Mereka mau kesiapan realistis. Tapi di balik kesiapsiagaan itu, ada dilema berat. Banyak negara Eropa sebenarnya udah capek. Konflik di Ukraina, sanksi ekonomi, inflasi, harga energi melambung, beban pengungsi, serta kelelahan politik. Untuk sebagian pemerintah terus dorong dukungan militer ke Ukraina sekaligus wanti-wanti Rusia, berarti bakar uang dan risiko besar. Jadi muncul pertanyaan, seberapa jauh mereka berani bertahan kalau konflik melebar ke mereka sendiri? Ini dilema nyata antara solidaritas dan rasa takut terhadap dampak perang langsung. Di sisi Rusia, ancaman perang terbuka dengan Eropa bukan berarti langsung invasi. Strategi bisa jadi lebih abu-abu. Misalnya serangan siber, sabotase infrastruktur energi, perang informasi, drone, bahkan provokasi di perbatasan atau zona sensitif NATO. Untuk beberapa analis, itu cara Rusia mengetes tekad Barat sebelum berani bikin langkah besar. Kalau Barat goyah di titik-titik lemah itu, blok solidaritas bisa rapuh. Dan sekali solidaritas goyah, Rusia bisa mulai main keras. Semua itu bikin potensi eskalasi, bukan cuma soal Ukraina. Ini bisa jadi domino. Konflik kecil, sabotase, serangan siber, krisis energi, ketegangan politik, lalu benturan militer terbuka. Untuk Eropa dan NATO, pilihan mereka sekarang penting. Apakah naikkan pertahanan kolektif penuh atau tetap pilih diplomasi sambil berharap retorika Rusia cuma gertakan? Tapi kalau mereka salah hitung, risiko meluas bisa nyata. Reaksi Eropa dan NATO sekarang bukan cuma soal protes retorika, ya, mereka udah bersiap. Tapi kesiapan itu diuji oleh dilema ekonomi politik dan kompleksitas ancaman modern. Dalam situasi seperti ini, dunia nggak cuma nonton perang Ukraina. Dunia nonton apakah perang itu bakal berhenti di Ukraina atau jadi perang skala Eropa. Kalau lo mikir itu cuma dramatisasi, pikir ulang. Bisa saja ini tahap di mana semua pemain ngetes batas. Siapa berani konflik, siapa mundur duluan. Bayangin, kalau bentrokan antara NATO dan Rusia nggak cuma jadi headline, tapi benar-benar meledak, efeknya bakal ngerembet jauh. Bukan cuma ke Eropa, tapi ke seluruh dunia. Ada analisis dari pakar bahwa kalau perang penuh antara NATO-Rusia meletus, kerugian ekonomi global bisa parah. GDP dunia bisa anjlok signifikan. Karena perang berarti produksi turun, perdagangan kacau, rantai pasokan terputus, dan biaya pertahanan meningkat drastis. Negara-negara kecil atau netral juga bakal kena dampak. Pasar global bergejolak, harga energi dan komoditas meroket, hingga krisis ekonomi meluas. Salah satu dampak langsung, krisis energi dan komoditas. Eropa selama ini sangat bergantung ke energi Rusia, gas alam, minyak, bahan bakar. Kalau konflik melebar dan pasokan energi Rusia terganggu, harga energi bakal meroket. Listrik dan harga kebutuhan pokok naik, industri bisa lumpuh. Dan itu bisa bikin inflasi global, bukan cuma di Eropa, tapi juga di Asia, Afrika, dan negara berkembang, karena energi dan distribusi global ikut terpengaruh. Nggak cuman ekonomi dan energi dalam perang besar, bisa picu krisis kemanusiaan, pengungsi massal, gelombang migrasi ke Eropa, tekanan sosial, beban besar buat negara penerima. Infrastruktur hancur, pasokan pangan dan kebutuhan pokok kacau, distribusi pangan dan logistik terganggu. Negara-negara dengan daya tahan lemah bakal paling terpukul, kemiskinan, kelaparan, dan ketidakstabilan politik bisa meluas. Selain itu, perang besar antara kekuatan global seperti NATO dan Rusia bisa nyeret konflik ini ke wilayah ketidakpastian. Serangan siber, sabotase infrastruktur energi, perang proksi di negara ketiga, disinformasi massa, bahkan risiko senjata skala besar jika krisis makin mendalam.
Semua negara termasuk yang sekarang netral bisa kena getahnya. Dunia bisa jadi lumpuh, perdagangan global terhenti, investasi luar negeri surut, stabilitas finansial goyah, efek domino yang sulit dibendung. Bro, kalau perang meluas dari Ukraina ke Eropa seluruhnya, itu bukan cuman masalah Eropa dan Rusia lagi. Itu bakal jadi krisis global, ekonomi, energi, kemanusiaan, stabilitas dunia. Dan dampaknya bisa terasa sampai ke Indonesia, Asia, hingga Afrika. Makanya peringatan keras seperti yang dikeluarkan Vladimir Putin bukan sekadar gertakan. Itu sinyal bahaya nyata. Dunia harus waspada dan kita semua harus paham. Stabilitas global sekarang ini sangat tipis. Kalau lu kira semua dramanya habis di ancaman, belum juga. Sekarang kita udah di titik di mana dunia harus siap, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan skenario nyata yang bisa terjadi dalam hitungan bulan atau tahun ke depan. Ini bukan fiksi, ini potret kemungkinan yang harus kita waspadai bersama. Sekarang dunia lagi nahan napas. NATO dan Eropa, Rusia, semua pemain besar kayak di atas papan catur besar, bro. Setiap langkah kecil bisa punya dampak besar. Jika situasi makin memanas, misalnya ada provokasi, kesalahan perhitungan, atau eskalasi tak terduga, maka potensi konflik yang dulu tampak jauh bisa saja tiba-tiba meledak. Ini bukan soal kalau, tapi kapan. Dan sekali pecah, domino efeknya bisa ke mana-mana. Bayangin, negara-negara Eropa Timur yang dekat Rusia bisa jadi medan awal. Kota-kota di perbatasan bisa jadi zona bahaya. Pengungsi bisa mengalir, layanan publik bisa lumpuh, ekonomi lokal bisa hancur. Untuk warga sipil, ini bukan soal politik atau ideologi. Ini soal hidup atau mati, kehilangan rumah, keluarga tercerai, dan masa depan yang tiba-tiba suram. Dampak global juga bakal kerasa keras. Harga energi melonjak, distribusi barang terganggu, supply chain terguncang, negara-negara di Asia, Afrika, dan Asia Tenggara, termasuk kita, bisa kena getahnya. Ekonomi dunia bisa goyah, inflasi dan krisis pangan bisa tersebar. Negara-negara dengan keterbatasan daya dukung mungkin bakal paling berat. Politik global juga bakal berubah drastis. Aliansi bisa bergeser, blok-blok baru terbentuk, negara-negara netral bisa dipaksa milih pihak. Diplomasi bisa lumpuh, hubungan dagang bisa terputus, dan stabilitas global bisa ambyar. Semua negara, besar atau kecil, bakal kena dampak domino dari konflik ini. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat, bro. Meskipun situasinya berat, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan terus. Kesadaran adalah langkah pertama. Kalau kita paham potensi skenario ini, kita bisa lebih siap. Dunia bisa lebih waspada, diplomasi bisa ditekan, dan publik global bisa mendorong pemimpin mereka buat cari solusi damai. Video ini bukan cuma mau bikin lo takut, tapi supaya kita semua sadar bahwa masa depan itu ada di tangan kita melalui keputusan kolektif, bukan cuma retorika. Setelah semua yang kita bahas dari awal tadi, lo pasti sadar satu hal. Dunia lagi berdiri di tepi jurang. Ketegangan di Eropa saat ini bukan sekadar headline berita yang lewat begitu aja. Ini adalah alarm keras bahwa perdamaian yang kita nikmati sekarang tuh rapuh banget. Putin dan NATO sama-sama nggak mau kelihatan lemah. Ukraina terus bertahan dengan segala yang mereka punya. Dan di tengah rivalitas kekuatan besar itu, jutaan warga sipil lah yang jadi korban paling pertama kalau semuanya meledak. Kita lagi ngelihat sejarah dibuat depan mata, dan bisa jadi bukan sejarah yang kita mau. Yang bikin situasi makin serem, bro, setiap langkah salah sedikit aja bisa memicu eskalasi masif. Satu roket nyasar, satu kota yang tiba-tiba diserang, atau satu keputusan pemimpin yang diambil dengan emosi, itu cukup buat mengubah konflik regional jadi perang skala global. Dan kalau sampai itu terjadi, bukan cuma Eropa yang kena, Asia kena, ekonomi dunia keok, pasokan energi kaos, dan negara berkembang paling mungkin ambruk duluan. Dunia butuh dialog, tapi yang terjadi malah saling ancam dan pamer kekuatan. Tapi tenang, bro, kita masih punya harapan. Selama diplomasi masih berjalan, selama masyarakat dunia masih bersuara, dan selama masih ada negara yang mau mendorong jalur damai, masih ada kesempatan untuk ngerem sebelum terjun bebas ke dalam kegelapan perang. Karena pada akhirnya, peperangan itu bukan kemenangan buat siapapun, kecuali kehancuran.
Gua dan lo cuma bisa berharap pemimpin dunia cukup waras buat nyelamatin masa depan umat manusia. Dan buat lo yang nonton video ini sampai akhir, lo adalah bagian penting dari generasi yang harus melek sama geopolitik global. Kita nggak boleh tutup mata. Semakin banyak orang paham apa yang terjadi, semakin besar tekanan publik ke pemimpin dunia buat ngambil keputusan yang benar. Bro, like video ini kalau lu ngerasa informasi kayak gini penting buat banyak orang. Subscribe channel Kisah Nusantara karena tiap hari gua bakal terus bawain konten yang ngebuka wawasan lu soal dunia yang semakin kompleks ini. Bro, dunia lagi panas, situasi makin ngeri, jangan kemana-mana. Sampai ketemu di video berikutnya, stay safe dan tetap berpikir kritis.